semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Coach Afri. Siapa sih yang nggak suka dessert? Siapa yang di sini sama seperti saya? Kalau habis makan nih, habis makan siang, habis makan yang gurih-gurih, apalagi pakai sambal goang yang pedes mantap, itu pasti kan nyari yang manis-manis. Ada loh beberapa orang, saya seketurunan tuh, kalau habis makan besar pasti nyari yang manis-manis. Jadi kebayangkan, habis makan besar 600-700 kalori, terus pengen dessert yang creamy, chocolate cookies, cream cheese, apalagi kalau kita lagi makan all you can eat di hotel-hotel mewah ya. Nah, kali ini karena saya suka sekali yang namanya dessert, yang creamy, yang juicy, tapi tetap ada asam-asamnya, cream cheese atau cheesecake. Cream cheese yang ada di cheesecake maksudnya ya. Siapa sih yang gak suka cheesecake ya? Enak banget, melted di mulut. Cuma rasanya gimana kalau kita bikin cheesecake yang high protein, rendah kalori, tapi masih aman buat kita yang lagi diet. Apalagi emak-emak kayak saya, usia sudah 41 tahun, tapi masih suka yang manis-manis, masih suka makanan penutup yang manis-manis. Jadi cara mensiasatinya adalah kita bikin yang versi sehatnya, yang rendah kalori. Tapi ingat, walaupun rendah kalori, tetap ya jumlahnya harus tetap dibatasi. Oke? Kita mulai ya. Kita akan bikin bahan-bahannya nih. Udah pasti strawberry. Ini kemarin dapat langsung petani dari Lembang yang kirim. Cream cheese. Kalau seharusnya sih di resep aslinya ya, untuk satu porsi bisa dimakan 5-6 orang, itu 200 gram cream cheese yang rendah kalori. Ada di pasar-pasar tradisional, pasar-pasar modern. Pasar tradisional juga ada kok beberapa. Ini saya ketemunya di Pasar Tanah Merah. Dia khusus jual alat-alat bahan-bahan kue, jadi gampang banget dicari. Nah, ini saya cuma pakai 100 gram. Saya turunin jumlahnya ya. Stroberinya 250 gram. Ada sekitar 5 biji yang saya iris-iris buat nanti garnish, biar ada cakep-cakepnya gitu kan. Terus saya tetap pakai gula semut, mumpung ada. Lalu ini dari biskuit Regal ya, biskuit segala abad, segala zaman, yang sudah saya hancurkan dan saya campur semalam dengan butter unsalted yang sudah dicairkan, diaduk-aduk dan sudah jadi biar cepet aja gitu. Oke, sekarang kita susun dulu di gelas biskuit crumbnya. Pakai gelas yang lucu-lucu, karena presentasi is very important ya. Presentasi itu penting supaya kita semangat makannya. Kita bagi 3. Cheesecake ini, resep ini, cheesecake ini tidak lebih dari 150 kalori per porsi ya. Nah, kita susun di sini di dasar, karena nggak afdol cheesecake itu kalau nggak ada biskuit crumbnya di bawah. Nah, kalau udah rapi diratakan seperti ini, dipadetan, kita masukin dulu ke kulkas sebentar. Sebentar ya, saya masukin kulkas dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin bahan yang pertama, yaitu stroberinya. Stroberinya yang akan kita campur dengan yogurt yang plain ya. Lalu ini cheesecake-nya juga kita bagi 2. Di adonan pertama, strawberry dan yogurt dan juga cheesecake-nya. Di adonan kedua, cheesecake dengan shake Herbalife F1 mix. Selanjutnya kita akan bikin bahan yang pertama, yaitu bahan stroberinya, yang mana kita akan campur strawberry dan juga cream cheese dan yogurt yang plain. Saya pakai 2 jenis yogurt, yang cair dan juga yang padat. Ini ukurannya 120 gram dan ini ukurannya 250 ml. Tapi saya nggak pakai semua ya. Ini buat 2. Jadi 1 untuk dua bahan tadi. Nah, bahan yang kedua, cream cheese-nya setengah 50 gram dan juga shake F1 mix-nya dan juga protein powder yang murni. Oke. Kita bikin yang stroberinya dulu ya. Kita pakai blender yang kecil aja. Voila. Ini udah saya timbang sekitar 250 gram.
Tapi kayaknya akan saya sisakan beberapa biji untuk garnish juga nanti. Saya pakai yang cair juga setengah supaya nanti bisa blendernya bisa muter. Kira-kira aja setengah. Oke. Kasih es batu sedikit. Kita masukin cream cheese-nya. Tada. Setengah aja. Supaya dia lebih kental, ketika kita sajiin di gelasnya nanti jadi cakep, kita tambahin shake rasa vanilla dan jack, jadi nanti akhirnya jadi manis seperti style. Penting gak sih? Iya. Cukup 2 scoop saja. Tada. Oke. Walah, wanginya luar biasa. Masukin ke sini. Tada. Supaya nanti waktu disajiinnya di dalam gelas lebih gampang. Jadi nanti ada layernya putih merah, cakep kan? Yes, saya taruh di freezer sebentar ya. Sekarang kita bikin bahan yang kedua. Cream cheese, yogurt yang plain, kasih lemon setengah aja. Langsung keluar air liur. Ya, siang-siang panas begini kan, panas-panas tanpa kalava ya. Oke, kita pakai gula semut biar ada manis-manisnya seperti kakao. Sedikit aja karena ternyata manis sekali. This is the best part yang bikin cheesecake ini jauh lebih bernutrisi, tinggi protein, tinggi serat, tapi rendah kalori. Kita pakai yang vanilla. Empat scoop. Ini bisa juga loh jadi nutrisi setelah kita berolahraga. Jadi untuk mengganti tenaga kita yang hilang ketika kita berolahraga, karena setiap habis berolahraga kita wajib sekali konsumsi recovery meal, dan recovery meal itu makanan yang mengandung protein yang cukup karena kita seharian sudah berolahraga, dan olahraga itu kan sifatnya memecah otot dan merusak sel, makanya harus recover dengan makanan bernutrisi seperti ini. Protein powdernya luar biasa. Sisa setengah yang tadi semoga bisa ke blender, nggak semuanya ya.
yogurt sisa yang tadi. Kan padat banget kan. Udah lah. Kentelan dia mati sendiri. Kok mau bau? Apa nih? Jangan dong. Ternyata karena ini terlalu padat, dia nggak mau jalan, ngambek. Kita ganti ke yang gede ya. Gak apa-apa ya. Tadi sebenarnya karena saya pakai yang pendek, takutnya ketika saya pindahin ke plastik ini, dia banyak nempel-nempel di blender. Sayang kan? Kebuang-buang. Oke, kita pindahin dulu. Karena dia harus di blender bener-bener nyatu supaya rasa cream cheese-nya itu berasa menyatu dengan shake vanilanya, dengan protein powdernya. Jadi ya kita ganti aja ya. Emang ini nggak kompatibel ternyata buat bikin yang terlalu sama ya kayak badan kita juga ya. Kalau udah usia dipaksa tapi tidak dikasih nutrisi yang terbaik, ya beginilah akhirnya jadinya. Oke, cukup. Oke. Dia harus lama di blendernya supaya dia sampai mengembang. Akhirnya cream cheese-nya menyatu dengan shake-nya, dengan protein powdernya. Karena protein powder itu susah larut, dia memang harus di blender yang lama. Cita-cita saya punya blender yang lebih bagus, yang bisa langsung hancur dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oke. Biarin aja di speed rendah dulu. Naikin pelan-pelan ke speed yang nomor 2. Naikin lagi. Nah, udah ya, sudah kita ambil dari kulkas. Oke, kita pindahin. Ikat dulu. Penting ujungnya, baru deh kita tata. Nah, setelah ini kita masukin lagi ke kulkas supaya dia agak beku sedikit. Lalu kita masukkan adonan yang ada stroberinya lagi tadi. Kita masukin kulkas dulu ya. Yeay, udah jadi. Nah,
Selain buat snack after meal atau dessert, ini juga bisa teman-teman bikin di dessert box atau di kemasan-kemasan lain. Dan tidak, kalau kita simpan di dalam kulkas tidak lebih dari 2 hari ya, harus dihabiskan karena ini ada proteinnya. Oke, oh ya kelupaan yang stroberinya. Sebentar ya. Tada! Oke, kita gunting. Sip. Pelan-pelan aja biar layernya karena ini kurang lama tadi. Sip. Pelan-pelan supaya dia tidak bercampur sama shake yang putihnya. Mantap. Air liur udah keluar nih, luar biasa. Udah ngiler saya. Bentar. Yes. Oke. Kamu tunggu situ ya. Kita garnish pakai stroberi yang sudah saya iris-iris tadi. Wow. Tada. Wanginya. Sudah tak sabar saya mencobanya. Lihat cakep ya warnanya, ada 3 layer. Ini biskuit crumbnya, lalu ini adonan putihnya yang sudah ada cream cheese, dan ini cheesecake-nya. Ini stroberinya. Saking harumnya keluarlah air liur, dan gak afdol kalau nggak dicoba. Mari kita coba. Cobanya sampai ke dasar ya, biar berasa. Tuh. Look at that. Ya ampun, ini enak banget. Supaya lebih awet, bisa sampai 2 hari atau 3 hari, teman-teman bisa masukin ke dalam freezer minimal 8 jam. Jadi dia mateng di freezer. Karena kulkas juga bisa bikin mateng loh. Enak banget. Habis olahraga butuh sugar, butuh yang manis-manis. Ini udah paling cocok banget. Maaf ya, saya suka kalap kalau makan yang manis-manis begini. Mertua lewat juga nggak ngeh. Enak banget. Dan makannya memang harus dicampur sampai ke dasar. Sampai habis. Kalau orang yang suka manis, dijamin after workout kita makan segelas ini aja nih, seporsi ini, gak bakal mau makan yang lebih berat lagi atau istilahnya carbo loading. Pernah kan teman-teman habis olahraga, aduh lapurnya minta ampun, apalagi jam-jam rawan, jam 8, jam 9 malam. Itu istilah kata sakau karbo, karena kita sudah terbiasa makan high karbo, tiba-tiba kita cuma makan ini aja. Kalau memang nggak bisa tahan laparnya, selalu sedia pisang di rumah. Pisang itu penolong pada kelaparan, tapi kita sudah malam dan kita mau tidur, jadi paling aman tuh buah pisang. Next video saya akan bicara tentang pisang favorit saya dan keluarga yang membantu saya ketika saya sulit tidur. Kita bikin shake yang ada pisangnya tapi rasanya enak dan bikin tidur pulas, bangun puas. Oke, sampai jumpa di next video. Kalau teman-teman suka dengan video-video saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Tambah sehat, panjang umur, lancar rezeki. Bye-bye.